Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga ENA ya, Ethena teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk per pagi ini ya, market sedikit rebound. Dan kemarin malam juga sudah saya update juga untuk Bitcoin dan juga Manta. Jadi yang pengen lihat Manta dan juga ini pembahasan Bitcoin secara weekly bisa ditonton di video tadi malam nih, sekitar 11 jam lalu saya upload teman-teman ya. Kemudian sedikit reminder untuk news event malam ini ada Chicago PMI sama CB Consumer Confidence jam 8.45 sama jam 9 malam. Ya, jadi prepare untuk news event di malam ini ya. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index masih di level 58, which is netral gitu ya. Balik lagi kita menunggu main eventnya itu di tanggal 1 dan tanggal 2 di bulan Mei gitu ya. Ya, karena juga kemarin juga sudah saya update di tanggal 1 dan tanggal 2 itu krusial, banyak sekali news event. Kemudian juga ada The Fed untuk speech dan juga keputusannya mereka gitu ya. Mereka memutuskan lah apakah akan nge-cut rate atau tidak gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di liquidation heat map Bitcoin secara 3-day-nya, ini bagian atas sudah kejemput nih teman-teman ya. Dia sempat down ya sampai 61.800-an, kemudian sempat nge-spike ya per tadi pagi sampai ini 64.500-an udah kejemput dengan liquidation leverage-nya di 86,98 million nih ya, cukup tebal udah kejemput sama Bitcoin. Nah, ini bawahnya belum nih teman-teman ya. Ini di sekitar level area 61.692 sama di 61.300-an dolar. Nah, ini tebal nih teman-teman bagian bawahnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga bisa aja menjelang menunggu news event yang sangat penting ya, dia shake atas bawah gitu ya, sama seperti sebelum-sebelumnya nih. Ini dijemput nih ya, ini juga di bagian 62 ribuan, ini dijemput sideways, kemudian dia naik, jemput atas bawah lah intinya ya, ngejemput liquidation. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara daily ya, ini secara daily dia closing seperti ini indikasi cukup baik ya, bullish engulfing teman-teman. Dan then nextnya lagi kita bisa lihat dia tes bagian atas di 64.700-an, kemudian dapat rejection lumayan lah dari situ. Ya minimal dia mampu hold di atas 63.000 ya, cukup baik lah ya. Dengan syarat juga si Bitcoin harus mampu break level area ini ya untuk ngejar 67 ribuan dolar. Ya, jadi area-area 64.500, 64.700 dolar ini harus mampu di take out dengan impulsif sama si Bitcoin. Selama belum mampu di take out impulsif, dia cuma testing reject ya. Potensi apa? Ya masih potensi untuk dia bahkan ngetes area 60.700 dolar ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan diantisipasi untuk Bitcoin. Oke. Minimal kalau misalkan kita lihat juga secara time frame 4 jamnya, overall movementnya masih sama teman-teman ya. Dia berpotensi dead cat bounce pattern and then terbentuk yang namanya lower low kembali. Cuman yang menjadi concern saat ini juga adalah kelihatannya ini kita bisa hubungkan juga sebuah trend line ya, support. Nah ya, ini adanya trend line support, and then di sini juga terbentuk sebuah trend line resistance. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bilang ini channel ataupun falling wedge, and then dia sudah mampu break, and posisinya dia retest in time frame 4 jamnya. Precisely retest terhadap trendline resistance sebelumnya. Ya, kita bisa lihat secara bersama-sama nih tuh. Dia lagi retest. Nah, pertanyaannya apakah dari retest ini dia mampu going up lagi ngejar 66.200 sampai 67.700 dolar. Oke. Atau malah dari sini ya false break aja, dia nggak nge-spike ya, mampu break testing ke previous high-nya ya, rejection dari sini malah lanjut ngelosor lagi ya, bisa dibilang bull trap ya. Ini untuk antisipasi juga untuk kita semua. Kalau lanjut turun pun ya mungkin teman-teman udah nggak kaget ya, mungkin dia akan visit ke previous low-nya di area sini gitu ya, di sekitar 61.300, 61.800-an dolar gitu ya. Jebol dari situ akan visit lagi ke 59 sampai 60.000 dolar. Ya, jadi untuk lower time frame-nya ini bisa diperhatikan sekali lagi ya sama teman-teman, dan ini menjadi area previous-nya dia nih. Ya, yang tadi di testing kemudian langsung reject dari situ. Yang menandakan memang seller masih nungguin nih. Wah, harga kesini langsung bam buang barang gitu ya. Dan kita lihat juga reaksi dari buyers-nya mencoba hold di atas trendline ini, tinggal kita follow up menjelang news event malam nanti gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini drop ya kemungkinan
testing bahkan support bagian bawahnya, sekaligus bisa aja ini ngejemput untuk yang kita lihat liquidation heat map-nya. Nih di sini ada liquidation leverage-nya cukup tebal ya. Balik lagi di level 61.600-an sama di 61.300-an dolar. Di sini kalau secara zona secara time frame hourly juga pas nih. Ya ini adalah previous low pada pergerakan 18-19 April ya 2024. Oke. Itu untuk si Bitcoin overallnya teman-teman ya. Pembahasan lebih detail juga kemarin saya sampaikan, ini sedikit update aja. Minimal kalau kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ini masih sesuai plan ya. Dia breakdown, retest, kemudian lanjut naik dan masuk. Sempet testing terhadap box putih, kemudian sedikit rejection dari level area tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi, ya untuk altcoinnya ya sulit untuk rebound. Makanya kan teman-teman lihat, wah Bitcoinnya rebound lumayan. Tapi masih banyak altcoin yang pergerakannya nge-stuck dalam tanda kutip gitu ya. Di situ-situ aja harganya. Oke, jadi ini bisa menjadi concern sekali lagi untuk teman-teman dan yang perlu diantisipasi ketika dari area box putih ini malah dia mampu break yang ngejar area 56%-nya. Nah, ini nggak bagus banget lah untuk altcoinnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance. Minimal untuk terakhir ENA. Untuk ENA sendiri kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily-nya dia untuk area support atau tahanannya kita bisa melihat di area sini. Ya, secara daily candle ini di sekitar area 0,7067 dolar sampai 0,7766 dolar. Kita bisa hubungkan juga di sini terbentuk sebuah trend line ya, support, and then di sini trend line resistance, teman-teman. Ya, terbentuk sebuah falling wedge juga. Ya, channel bisa dibilang atau falling wedge. Kalau saya lebih prefer falling wedge ya, karena bentukannya seperti ini. Tinggal kita lihat aja apakah memang menjelang news event yang penting itu dia cuma check out atas bawah aja gitu ya, sebelum dia akhirnya mampu break, atau malah dia terbreakdown teman-teman. Ya balik lagi tergantung news event, karena itu berpengaruh nggak cuma di crypto tapi overall market juga gitu ya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah setiap kali dia respect terhadap area tahanan support box putih bawah ini, menandakan memang buying power masih ada di situ. Ya, chance untuk ENA testing break ini masih ada peluangnya, bukan pasti loh teman-teman ya. Jadi balik lagi untuk ENA, ETHENA ini adalah area krusialnya yang harus benar-benar di hold sama ENA. Syarat untuk dia back to bullish ya. Jadi nanti ketika memang mendapatkan secara daily, dia tes lagi area sini, ya adanya tren support dan juga zonasi. Ya, ini terakhir kali bull candle testing, kemudian lanjut naik sampai 1,5 dolar. Ya, ini bisa menjadi area yang dipertimbangkan. Ya, atau watchlist lah teman-teman lah ya di box hijau ini. Oke, balik lagi ketika memang teman-teman mau berencana buyback di situ, ya lihat dulu di lower time frame-nya juga. Ya, apakah memang adanya konfirmasi untuk reversal atau memang kalian mau tebar jaling. Ya, kalau misalkan seperti itu jangan all in. Ya, balik lagi saya pesankan jangan all in. Ya, gunakan atau money management teman-teman sebaik mungkin. Ya, diversifikasi juga ke altcoin lain. Oke. Jadi overall untuk ENA ini adalah key levelnya. Tentunya masih adanya probabilitas ketika memang market ini ya bisa dibilang dump dan lain sebagainya, dia bisa aja malah terbreakdown gitu ya. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya seperti Ondo ya. Ondo juga dalam tanda kutip tahan badai. Apakah ENA juga? Ya, ini menjadi area pentingnya dia untuk ENA. Ya, ketika memang market atau mayoritas altcoin udah kebanting, udah turun berapa persen, ENA cuma sideways di sini aja. Wah, ini menandakan memang ada akumulasi di situ. Ya, dari buyer juga menahan laju penurunan ENA, dan mungkin nanti ketika market sudah recovery ya ENA tinggal ngepump. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Semoga di area sini dia mulai slowing down sideways. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan kita lihat ya untuk ENA. Jadi palingan itu ya untuk update ENA, Bitcoin dominance, dan juga untuk si Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu ya dengan adanya video ini. Balik lagi yang belum nonton video Bitcoin apakah akan testing kembali secara weekly, ini bisa ditonton di video kemarin. Itu aja dari saya, hopefully juga membantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.